Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, segala aturan dan termasuk adat istiadat, termasuk juga hukum yang dibuat oleh negara, dimaksudkan demi kebaikan manusia, ya. Demi kebaikan juga relasi manusia satu sama lain. Dan manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk membuat aturan itu dan juga untuk melaksanakannya. Namun, kita tahu bahwa kebijaksanaan manusia tidak pernah sempurna, baik dalam menyusun peraturannya maupun dalam melaksanakannya, ya. Karena itu, mengapa seringkali itu tidak sempurna? Karena ada kecenderungan cinta diri, cinta kelompok, ya, yang merupakan perluasan dari cinta diri, yang membuat baik penyusunan aturan itu maupun juga pelaksanaannya itu tidak selalu membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia. Ya, contoh yang jelas, ya, di negara-negara tertentu kaum minoritas itu tidak mendapat haknya dengan adil, baik itu dari segi peraturannya maupun lebih-lebih dalam pelaksanaannya, ya. Nah, itu sebagai suatu contoh betapa cinta diri dan perluasannya cinta kelompok itu mempengaruhi penyusunan peraturan maupun pelaksanaannya. Tuhan menyadari hal ini, ya. Karena itu lewat Tuhan Yesus, ya, Ia menunjukkan kepenuhan dan kesempurnaan hukum itu di dalam kasih. Bukan dalam cinta diri, tetapi di dalam cinta, dalam kasih. Dan paling nyata itu ada dalam pemberian diri. Yesus mengajarkan ini bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidupnya. Dan ini kunci dari kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Karena itu, maka ini menjadi pokok atau dasar dari penebusan, penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus. Dasar dari segala hukum adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Dan Yesus malah melampaui itu, Dia berani mengorbankan dirinya bagi sesamanya manusia, bagi kita. Nah, itu artinya seperti diuraikan Yesus dalam Injil hari ini, kita bukan saja tidak boleh membunuh, namun juga tidak melakukan kekerasan, termasuk dengan kata-kata. Karena kekerasan itu seringkali menyiksa, melukai, juga bahkan membunuh sesama kita manusia. Dan itu sekali lagi, Yesus tidak hanya melihat pada pembunuhannya, tetapi juga pada proses menuju ke situ, yaitu dimulai mungkin dengan kata-kata yang merupakan ungkapan perasaan atau pikiran. Kita harus waspada untuk tidak membunuh sejak awal, yaitu berhati-hati dalam berbicara, dalam bersikap, terutama tidak melakukan kekerasan, tidak mengatakan kekerasan yang bisa, ya istilahnya sekarang, membunuh karakter seseorang. Demikian pula untuk ibadat, ya, Yesus mensyaratkan, ya, supaya kita bisa berdamai dengan sesama sebelum kita bertemu, sebelum kita berdamai dengan Tuhan.
Itu dikatakan juga dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Perkawinan pun, ya, keluarga yang didasari oleh perkawinan harus didasari oleh ketulusan dan kesetiaan. Ya. Dan ini tentu melawan perselingkuhan, perzinahan, namun juga perceraian. Ya. Pendek kata, kehadiran Tuhan dan keselamatannya itu harus membawa ketulusan relasi kita dengan Tuhan dan ketulusan relasi kita dengan sesama. Bukan kepalsuan, lebih-lebih kalau kepalsuan itu memakai nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang cukup panjang pada hari ini, pokoknya dasarnya adalah itu. Ketulusan kasih kita kepada Tuhan dan ketulusan kasih kita, relasi kita kepada sesama. Selamat menyadari, menghayati, dan mengamalkannya. Amin.